ada di sini ya. Saya bisa tunjukkan ya, orang-orang yang dimaksud sini juga ada berapa orang ya, Kayafas ya, Hanas juga ya. Dan kemudian juga kalau misalnya kita melihat riwayat hidup dari Rasul Paulus itu tidak beda jauh, Bu. Nah, dia adalah orang yang termasuk dalam mazhab itu juga. Dan kemudian kalau misalnya, ya saya akui. Jadi Paulus ya, termasuk ya? Saya akui. Karena nah juga ya, tapi tidak semua loh, misalnya kalau kita melihat ahli-ahli Taurat ini adalah orang-orang yang jahat juga. Saya pakai data yang pertama adalah dalam Yohanes 3 ya, Nikodemus ya. Ya saya baca Yohanes pasal 3 ya, ayat yang pertama. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Nah, ketika kalau misalnya ibu baca teks ini semuanya, di sini ada indikasi loh, kalau Nikodemus ini adalah orang yang berbeda dengan orang-orang yang ada di situ. Dan dia juga Kapan adalah Nikodemus menyeberangi lautan mengajarkan agamanya? Coba baca lengkap ayat itu. Penyesat ini menyeberang lautan, mengajarkan agama yang bertentangan dengan agama Yesus, dan kemudian menjadikan pengikutnya menjadi orang-orang jahat di dunia. Coba tunjukkan kapan Nikodemus melakukan hal seperti itu. Ya enggak, saya bantah memang tentang Nikodemus ini enggak termasuk ya. Oh, dia bukan. enggak termasuk orang. Ya, jangan dibawa-bawa lah, nama orang yang enggak ikut Ya. itu jangan dibawa lah. Ya. Saya enggak bawa itu ya. Ya. Yang diduga aja, yang Ya. diduga saja. Siapa tokoh? Kalau saya bisa sebutkan nama dan itu tidak terbantahkan. Saya bisa tunjukkan alasan saya menyampaikan bahwa tokoh inilah yang dimaksud oleh Yesus. Gitu. Oke, ya. Nah, yang seperti yang sudah saya katakan tadi ya, saya bisa katakanlah Bu begini, Paulus pun termasuk, karena sesuai dengan pengakuan Paulus ya, dia itu sebelum menjadi murid Yesus ya, atau pengikut Yesus, dia itu pernah mengatakan ya, dia pernah membunuh murid Yesus ya, pengkhianat jemaat Kristen waktu itu. Jadi dengan demikian, Paulus pun adalah orang yang termasuk dengan apa yang dikatakan dalam Matius 23 ayat 15 ini. Terus Anda mengakui kalau Paulus penyesat? Karena pada sebelum dia menjadi murid Yesus. Nah, Ya, kalau justru ini, itu mengukuhkan bahwa penyesat itu ciri-cirinya serigala berbulu domba. ya oke. Nah, saya Kalau lanjut dulu, dia Bu. tidak mengaku domba, maka dia bukan penyesat. Jadi dari kata Yesus mengatakan bahwa hati-hati dengan serigala berbulu domba. Maksudnya penyesat ini mengaku jemaat Yesus, bukan agama lain. Oke. Nah, tapi kemudian juga ya, kalau misalnya kita merujuk dalam teks di Korintus ya misalnya, ada dikatakan bahwa penyesat itu bukan cuma sekedar sebagai serigala yang berbulu domba, tapi barang siapa yang tidak mengakui anak ya, tidak menyangkal bapa dan anak, ia adalah antikris dan penyesat. Nah, Mengakui anak, tidak mengakui ini anak dan mengakui tidak bapa. mengakui anak ini maksudnya apa? Iya, tidak Ini mengakui loh, kalau Yesus. mengakui itu gini ya. Kalau mengakui itu seperti ini. Ya, saya mengakui kamu seperti yang kamu ucapkan. Nah, mana satu agama yang tidak menerima Yesus seperti yang dia ucapkan? Saya bisa sebutkan. Coba, sebut satu, ada dua sebenarnya agama yang tidak mengaku Yesus seperti yang dia ucapkan. Oke, ya. Kalau saya bisa lanjut tunjukkan. dulu. Iya. Iya. Kamu Saya bisa lanjut nggak kamu tunjukkan agama mana yang tidak mengaku Yesus seperti yang dia ucapkan? Itu ya. Ya. Jadi Paulus pun tentu adalah orang yang termasuk dalam Lukas tadi. Matius 23 ayat 15, karena sebelum Ya. menjadi pengikut Yesus, Paulus pun pernah berbuat hal-hal yang memang Tunggu. merusak. Jangan katakan sebelum menjadi pengikut Yesus, sebelum mengklaim jadi pengikut Yesus. Oke, Mengklaim ya. terserah lah, Mengklaim loh. misalnya Karena menggunakan Yesus tidak pernah bertemu dengan Paulus waktu dia hidup. Oke. Waktu dia sudah ke surga, diakui, diklaim oleh Paulus, dia bertemu Yesus. Yesus tidak pernah berkata, dan tidak ada dalam Injil Sinoptik itu, Yesus pernah berjalan-jalan lalu ketemu Paulus. Kan sudah saya bilang, terkorelasi dengan dalil Yohanes pasal 6, 17. Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini, namun seorang di antaramu adalah iblis? Yesus kalau betul-betul menginginkan Paulus menjadi rasulnya, kenapa dia telat memilih Paulus justru ketika sudah naik ke surga? Waktu dia naik ke surga, dia sudah mengatakan, kalau ada yang mengaku bertemu Mesias di sana, Mesias di sini, jangan kau percaya. Ini ambigu loh. Oke, Kalau nah, memang dia ingin memilih Paulus sebagai rasulnya, dan ingat, Paulus adalah tokoh sentral agama Kristen loh saat ini loh. Kebanyakan Injil kalian itu surat-suratnya dari Paulus. Dan kebanyakan doktrin pengajaran kalian itu dari Paulus. Padahal di sini Yesus berkata, hati-hati dengan Farisi munafik. Hati-hati dengan serigala berbulu domba. Penyesat ini akan mentobatkan orang mengikuti agamanya. Dan orang yang ikut agamanya ini akan menjadi orang yang lebih jahat daripada dia. Bahkan Yesus mengatakan, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu 12 orang ini? Bukankah Yesus juga mengatakan 12 muridnya akan menjadi hakim nanti? Paulus ada di mana? Kalau seandainya Paulus adalah rasul, apakah pernah Yesus meneguhkan kedudukan Paulus? Jangan katakan klaim Paulus. Itu klaim Paulus mengaku dia dipilih Yesus. Itu nggak bisa terima kalau kesaksian. Sama kayak orang Farisi, kesaksianmu sendiri, kesaksianmu tidak benar. Kalau Yesus bersaksi atas dirinya sendiri karena dia adalah utusan Tuhan. Kalau Paulus bersaksi atas dirinya sendiri, dia siapa emang? Iya. Nah, kalau misalnya lebih baik ya kita
gimana? Ini kita mau mulai dalam Matius 23 dulu. Sebenarnya atau- dari tadi saya minta nama. Namun Iya. panjang sekali sanggahan Oke. Anda itu membuat Saya saya sudah- menimbulkan kecerdasan saya muncul. Oke, saya fokus ya. Makanya saya Saya minta fokus. nama aja. Matius saya fokus 23 ke 15 Paulus ini aja. siapa tokoh? Ya, fokus pada Paulus. Oke, Anda saya sepakat fokus kalau kepada- itu merujuk kepada Paulus? Ya, karena sebelumnya Paulus pernah berbuat hal yang demikian. Enggak, pertanyaan saya, yang dimaksud oleh Yesus Matius 23:15 ini Anda fix mengatakan bahwa itu merujuk kepada Paulus? Termasuk juga Paulus di dalamnya. Ya, berarti Ya, Anda akui jadi- kalau Paulus penyesat. Oke. Nah, teman-teman Kristen di bawah kalau misalnya ada yang dengar ya, ini cuma perbedaan interpretasi aja ya dari saya. Kalau misalnya kalian mau sanggah, ya nggak apa-apa lah. Nah, ini cuma pendapat dari saya saja. Nah, saya lanjut Bu ya. Ketika Ibu mengatakan itu adalah Paulus ya, karena juga dia menyesatkan mengarungi lautan. Nah, berarti sebelum saya lanjut Bu, apakah Ibu mengakui nggak bahwa murid-murid Yesus yang di luar Paulus ini ya, atau yang seperti Ibu mengatakan tadi dia mengklaim dirinya sebagai pengikut Yesus, Ibu mengakui nggak kalau ke-12 muridnya selain yang disebut iblis itu adalah murid yang bisa dipercaya? Berarti kita Oke, kan di sini saya hanya membahas tidak. tentang Entar dulu. Sebenarnya Anda membawa saya melebar. Saya minta siapa penyesat, Anda minta bagaimana sikap saya terhadap tokoh-tokoh yang ditulis dalam kitab yang anonim itu. Ya, Oke. saya kalau bertanya, apakah pengikut Nabi Isa Al-Masih Putra Maryam adalah orang yang bisa dipercaya? Yes. Hawariyun itu adalah Muslim. Saya diberitahukan Oke, oleh baiklah. Al-Quran saya. Baiklah. Oke. Tapi Hawariyun itu jangan disuruh gini, jangan bilang Hawariyun itu adalah Petrus, Matius, Lukas. Saya nggak diperkenalkan dalam Al-Quran dan hadis saya. Oke, Nah, baik. tapi yang penting para nabi itu ada orang-orang yang percaya kepada dia secara total karena para nabi itu membawa mukjizat. Secara logika gimana Anda? Kalau Anda Itulah bentar dulu. perbedaan kita, Kakak. Bentar dulu, mau Itulah Noko. perbedaan Saya kita. dengan Hyang dulu ya. Nanti kalau masa perbedaan nanti kita bahas gini ya. Coba saya ajak Anda berpikir secara logika. Saat ini Anda saja jangankan bertemu dengan Mama Gufron aja lah, yang konon ngaku bisa berbahasa semut, masih ada pengikutnya loh. Bayangkan kalau ada tokoh, yang tokoh ini bisa bermukjizat dan orangnya jujur, tidak pernah melakukan kesalahan, mustahil tidak ada orang yang percaya sama sekali kepada dia. Tapi kalau Anda lihat dalam kitab Anda, lucunya tokoh yang dipertuhankan ini justru tidak dipercaya sama orang yang dia pilih sendiri. Faktanya ketika dia ditangkoi Hansip Romawi, muridnya kabur. Tapi kalau dalam Islam dikatakan bahwa Nabi Isa Al-Masih Putra Maryam ini Hawariyun itu Muslim, setia kepada Nabi Isa. Ini bukti bahwa keterangan dari Al-Quran lebih make sense, lebih logik, dan tidak bertentangan dengan akal sehat. Bagaimana mungkin ada tokoh yang bisa berjalan di atas air, menghardi badai, kemudian menurunkan roti dari langit. Ini ditangkoi sama Hansip Romawi, kok muridnya kabur. Ini kok nggak percaya diri banget murid-muridnya. Saya kalau ada orang Kian Santang ini lagi sama saya jalan, tiba-tiba pas dia bawa mobil ditabrak sama apa, tiba-tiba dia cuma bilang sila berapa sila masuk, selamat kami, aku ikut kemana dia pergi loh. Kalau ada apa-apa aku telepon Akang, aku diapa-apain orang, aku udah lihat sendiri di mataku. Ketika main ditabrak orang sila berapa simalakano soprot, kami selamat ya, cuman ngomong sila berapa simalakama aja dia menyelamatkan aku akan percaya sepenuhnya dengan dia. Ya, ini apa lagi ketika bareng-bareng sama Yesus turun roti dari langit, laut dijalanin, badai dihardi, udah bersama-sama sama dia, giliran ditangkap Hansip Romawi kok kabur. Maka pertanyaan yang muncul adalah, ini yang dibicarakan orang yang mengikuti Yesus atau pengkhianat-pengkhianat yang mengaku pengikut Yesus? Kalau Hawariyun dalam Islam dikatakan Muslim, sama seperti Nabi Muhammad SAW yang muridnya setia, sahabatnya setia kepada beliau sampai akhir ayat. Ya, kenapa wajar Ali bin Abi Thalib, Umar ibnu Khattab, Abu Bakar Siddiq, Ibnu Mas'ud, Abdurrahman bin Auf, mereka setia sampai mati kepada baginda. Mereka hidup bersama baginda kok. Mereka lihat kok giliran mereka sedikit mereka dimenangkan oleh Allah. Mereka melihat bagaimana kebaikan Nabi Muhammad. Wajar mereka memberikan nyawanya. Karena apa? Karena hidup bersama Nabi itu bukan hal yang mudah loh. Hidup bersama Nabi itu, kalau bukan karena melihat langsung Nabi itu betul-betul datang dari Tuhan, membuktikan sendiri. Saya kalau ada orang kayak gitu, saya udah bilang nih, jangankan ya, Kian Santang aja nggak perlu ngaku Nabi. Kalau dia bisa, waktu saya lagi sama dia, sila barabasi kenyot-kenyot, cerot, kata dia kan, mati semua orang yang jahat sama saya. 5 orang misalnya yang lagi mau mengganggu saya. Saya akan ikuti dia kemana-mana loh. Dia mau ditangkap aja, kalian mau lawan Kian Santang, orang dia pakai jurus sila baraba, dia bisa mati orang. Ini ada Tuhan yang udah menurunkan banyak hal, kok malah kabur muridnya. Makanya saya tidak percaya dengan tokoh-tokoh yang dibicarakan oleh penulis kitab kalian yang juga anonim. Nah, jadi itu secara logika. Jadi saya minta satu nama saja. Yang dimaksud oleh Yesus dalam Matius 23, nomor 15 ini merujuk kepada siapa? Karena kalau kalian tidak bisa menunjukkan nama tokoh tersebut, maka Yesus ini orang yang khilaf. Orang yang gagal. Karena tidak terbukti ada tokoh tersebut. Oke. Gitu loh. Paham nggak? Ya. Kamu paham nggak maksud Uni? Hyang. Oke. Iya. Mantap.
Oke, nah sekarang Bu, kalau memang lah patokannya memberitakan Injil, menjelajahi lautan ya, itu dikaitkan atau diindikasikan sebagai seorang penyesat. Seperti yang saya katakan itu Paulus ya. Nah, tapi unik juga lupa ya bahwa ternyata bukan cuma Paulus juga loh yang memberitakan Injil ke bangsa-bangsa lain. Ada juga ya Thomas ya, Bartolomeus, Matius dan lain sebagainya. Mereka ini orang-orang yang menjelajahi lautan loh Bu. Karena kalau misalnya kita melihat rute-rute perjalanan penginjilan dalam masa itu ya, itu menggunakan kapal ya. Kalau bukan jalan Marco kaki. Solo, Marco Solo, Marco Thomas Polo. membawa agama apa? Thomas membawa agama apa? Ia memberitakan Injil ya sampai ke India ya. Di sana Saya ada loh tanya, situ sejarah saya tentang bicara tentang satu agama yang pengikutnya adalah banyak diisi sama orang-orang yang merusak peradaban. Coba, Nah, kenapa saya lebih merujuk kepada Paulus? Ini alasannya. Coba kamu buka kitabmu dalam Kisah Para Rasul pasal 11:25. Kisah 11 ayat 25. Kisah Apostolos. 11 ayat 25. Oke, nanti sebentar saya akan kasih juga ya, Teman Unyi. 11 Saya ayat bacakan 25. aja. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia, murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa Kristen ini hadir bersama Paulus. Thomas tidak membawa agama Kristen. Kristen pertama kali disebut itu di Antioquia oleh pengikut-pengikut yang mengikuti Paulus. Maka Paulus adalah salah satu tokoh agama yang saat ini menjadi agama besar di dunia, yang mana saya bisa tunjukkan kejahatan dilakukan atas nama agama ini hampir berabad-abad tahun lamanya secara peradaban. Jangan memframing, Rifa. Rifa, jangan Kalau memframing. saya dong. katakan ini, tahu tidak arti framing? Framing itu Tunjukkan, adalah tunjukkan dalil di mana Paulus mendeklarasikan Gini, kata Kristen itu sendiri dalam kalimat dia. Bang Julius sebentar. Kisah Para Apostolos Ya, 11 nomor 25 tanggapi baca. dulu. Nggak usah bertanya Kalau sama saya dia, tanggapi- otaknya setengah. Kan hadisnya udah bilang mau tanggapi otaknya dulu ya. setengah. Saya Nah, lebih bisa bagus saya dikatakan tanggapi nggak punya dulu. otak daripada Kamu punya otak tapi mendeklarasikan menyembah sendiri. manusia. Aduh, gimana sih? Kalau Oke, saya dikatakan bantah nggak dulu punya ya, otak Uni, sama orang nggak berakal lebih baik, nggak apa-apa. Lanjut, yang Oke. ini bagus nih. Ya, saya bantah dulu yang dikatakan Uni tadi ya. Yang mana yang kalau memang dibantah? Uni, iya, mengenai pernyataan bahwa ketika menjelajah lautan ini, Paulus pun adalah orang yang termasuk dalam penyesat itu. Nah, kalau memang dikatakan seperti itu, Bu, nah, dan tidak berkorelasi dengan murid-murid Yesus yang lain ya, karena Paulus ini kan secara tidak langsung Uni sudah membuat Siapa kerajaan. bilang? Siapa bilang Bentar, saya izin, mengatakan Bang hanya Goto. Paulus yang Assalamualaikum penyesat? warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Ya, Kristen ya. Assalamualaikum, Bang Goto. Uniripa kan perempuan, kalian kan laki-laki. Bu, ya jangan dikeroyok sama kalian ya. Dikeroyok di Satu-satu Muslim lagi. Iya, di rumah Muslim lagi. Kami diam saja itu. Yang Ya, saya kan katanya ajaran kasih. saya menangkal kalimat dia. katanya. Udah, Julianus nanti sama Seolah-olah saya. Paulus Saya sendiri yang sama mendeklarasikan kalimat Sekarang itu dulu. dengerin dulu, dengerin dulu. Aduh. Sekarang Uniripa sama Sang Hyang dulu, habis itu sama Julian terus sama siapa ini Ya, Marco Fox. nanti antri dong. Tadi yang dulu udah antri dia. Dia udah ngambil. Dia tinggal Ya, nanti itu saya kasih pokoknya. diagnosa aja. Ya, Iya, silakan, satu-satu Hyang. ya, satu-satu Pak. Saya akan bantah satu-satu, kemudian saya serahkan sama teman-teman Kristen lainnya ya. Nah, saya mulai awali dulu ya. Saya buktikan kalau ternyata Paulus ini ya, dia itu hanya masa lalunya yang buruk. Tapi ketika dia sudah menjadi pengikut Yesus, dia tidak seperti masa lalunya. Kenapa? Kalau saya pakai legitimasi ya, dari satu rasul misalnya, dalam 2 Petrus 3 ayat 15 sampai 16, dalam surat Paulus itu ya, Petrus menyebut Paulus itu sebagai orang yang menulis kitab suci juga ya, diakui loh. Nah, bahkan dalam Galatia 2 Yang ayat bilang siapa 29, Petrus ya? Petrus Ya. yang bilang kan? Mantap. Ini dia Ya. yang saya mau nih. Untung kamu mau Nah, menjawab itu. Lanjut. Dalam Relasi Galatia kita 2, nanti. Galatia 2 ayat 7 sampai 9, Petrus dan Yakobus mengaku Paulus itu sebagai rasul bagi bangsa non-Yahudi juga. Tuh. Nah, bayangkan itu ya. Kemudian juga ya, kalau misalnya ya kita merujuk dalam tradisi-tradisi Kristen ya. Nah, misalnya dalam Irenaeus nih ya, dalam bukunya dia mengatakan bahwa Paulus dan Petrus itu membangun gereja di Roma. Nah, ini adalah kedua rasul loh yang diakui. Nah, dalam tertulian juga mengakui Petrus dan Paulus sebagai rasul kok. Kalau misalnya kita juga cek ya dalam buku Origenes atau Contra Kelsum ya, mengakui Paulus dan Petrus sebagai rasul Paulus yang diakui oleh gereja loh pada zaman itu. Nah, bahkan juga ya, Paulus ini dia menjadi seorang penulis surat loh dalam Perjanjian Baru. Nah, ada 13 surat yang ditulis oleh Paulus. Nah, yang paling terakhir Bu, saya mau katakan ya, kalau memang ternyata ya, Paulus ini adalah seorang penyesat, ya mengapa seorang penyesat bisa-bisanya bertahan dalam situasi yang tidak nyaman, yang tidak enak? Karena begini, ketika Paulus menjadi murid dari Gamaliel, dia menjalani kehidupan masa lalunya, dia mengatakan ya, dalam teman-teman sebayanya dia adalah orang yang terkemuka ya, dia penganiaya jemaat Kristen, dan dalam kehidupannya pada waktu itu, dia adalah orang yang terpandang juga loh. Nah, kalau misalnya kita melihat dalam kehidupan Paulus dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 33, ya di situ ada pengakuan Paulus sendiri loh. Dia mengalami penderitaan dan penganiayaan karena apa? Karena Kristus. Pengakuan Kalau sendiri ya? Kalau misalnya ya, nah itu ada Bu, saya bisa tunjukkan sama Ibu ya, bukan cuma sekedar Kalau klaim. pengakuan sendiri saya juga bisa ngaku-ngaku tersakiti karena menyebarkan agama Islam gitu. Iya. Kita Iya, ini tapi bicara saya- pakai paradigma universal Iya. loh. Udah Saya kalau pakai udah data. enggak saya mau poin. Kamu kasih saya 5 poin biar saya tanggapi. Saya mau kita ini diskusi
diskusinya sistematik. Saya punya poin, kamu juga punya poin. Jangan bawa poin yang nggak ada nggak ada isinya sama sekali. Poinnya apa? Iya, poinnya adalah apa? Nah, kalau misalnya Bu, ya, kita akan mengatakan bahwa Paulus ini adalah penyesat. Saya tambahkan dalilnya juga ya, saya tambahkan datanya. Nah, saya sebutkan karakteristik seorang rasul itu seperti apa rasul yang asli. Nah, ini kan kita bicara karakteristik juga ya tentunya. Itu materi lain tuh. Kalau bicara rasul itu karakternya asli beda. Kita lagi membahas siapa penyesat, bukan rasul asli. Yang saya minta kepada Anda, sebutkan dari tadi pertanyaan saya sangat simpel. Saya kan sudah siapa nama penyesat yang dimaksud Matius 23:15? Kalau Anda maksud itu adalah akui. Paulus, ya sudah. Kenapa Anda malah menyanggah argumen Anda sendiri, kan lucu? Iya, enggak begini maksudnya Bu. Saya akui bahwa Paulus itu dalam kehidupannya dia pengennya jemaat. Saya akui loh kan dari tadi. Saya akui juga dia termasuk dalam orang Yang saya tanya itu siapa yang dimaksud di Matius 23:15, brother? Ya Allah ya Robbi. Ya, oke, makanya maksud saya adalah saya membantah bahwa ternyata Paulus ya tidak seterusnya menjalankan kehidupan yang dia katakan sebagai pengennya jemaat Kristen. Nah, itu yang saya maksudkan kepada Ibu. Makanya saya singgung atau saya sentil juga bahwa karakteristik Rasul itu juga seperti apa ya, yang dikatakan juga kepada Rasul Paulus. Nah, kalau kita merujuk dalam Galatia 1:16 ya, dia menerima wahyu dari Tuhan, Bu. Kemudian juga kalau misalnya Ibu mengatakan dia itu adalah penyesat ya. Aduh, nah, sekarang, ya udahlah, kamu kan sudah membela Paulus. Yang saya tanya siapa yang dimaksud kalau begitu, kalau bukan Paulus, karena saya bisa mengukuhkan hujah saya bahwa itu tetap merujuk kepada Paulus. Yang saya tanya siapa? Ya, kalau makanya saya katakan dari awal saya akui itu Paulus, tetapi kemudian saya bantah itu tidaklah seterusnya, ya. Ibu paham nggak maksud saya? Jadi maksud dia Matius 23:15 ini siapa? Yang penyesat, yang menyebarkan agamanya sendiri, yang menjadi asbab orang-orang yang tersesat ini jahat itu siapa? Tadi kan saya bilang sama ibu ingat nggak dari awal? Ibu ingat nggak? Saya Paulus menyebutkan atau bukan, ini jangan pelin-pelan dong. Ini Paulus atau bukan? Begini Bu, saya menyebutkan ada beberapa orang Farisi selain Paulus, yaitu Hanas dan Kayafas juga. Siapa? Coba tunjukkan bahwa Yohanes dan Kayafas mengikuti Matius 23:15. Coba tunjukkan. Hanas dan Kayafas juga adalah orang. Hanas dan Kayafas adalah Allah, orang. Kalau Anda menuduh Yohanes dan Kayafas, tunjuk bukan kepada Yohanes, saya. Bukan Yohanes. Ya, bukan siapa? Yohanes. Tadi Yohanes sama Kayafas. Hanas dan tunjuk Kayafas. kepada saya bahwa Hanas dan Kayafas dalam kitab Anda tertulis bahwa dia memenuhi Matius 23:15. Sebagaimana saya mampu menunjukkan itu Paulus. Iya, sesuai dengan kriteria atau ciri-ciri dari mereka ini loh. Mereka banyak menentang Yesus pada waktu itu. Kapan mereka menyebarkan agamanya keluar dari Israel? Si Hanas sama Kayafas ini. Oke. Nah, sekarang apakah hanya sekedar berpatokan dalam penyebaran? Kita juga perhatikan berapa hal di sini. Kita baca nubuatan Matius 23 loh. Kalau hari dari kamu dengar ya, Matius 23 ini ciri-ciri penyesat itu, kamu perhatikan loh. Satu, dia adalah ahli Taurat dari sekte Farisi. Nah, apakah Hanas dan Kayafas ini sekte Farisi? Tunjukkan datanya. Yang kedua, dia orang yang mengarungi lautan, menjelajah daratan untuk mentaubatkan satu orang saja menjadi penganut agama dia. Apa agama yang dibawa oleh Hanas dan Kayafas? Kemudian, setelah orang itu bertobat, pengikut si penyesat ini menjadi orang yang lebih jahat daripada si penyesat ini. Nah, coba tunjukkan agama apa yang dibawa Hanas Kayafas yang menjadi merusak peradaban sampai menjadi asbab kegelapan karena agama ini di dunia. Tunjuk sejarah-sejarah. Kalau nggak bisa tunjukkan, biar saya yang tunjukkan, brother. Bukan Bu, bukan begini Bu ya. Ketika saya katakan tadi ada pemimpin-pemimpin Yahudi ya, coba perhatikan dalam tradisi Yahudi Bu, mereka sangat membenci kehidupan Yesus. Nah, orang-orang yang dikatakan oleh Yesus itu apa? Yesus pernah mengucapkan begini, hati-hatilah terhadap raja orang Farisi dan orang Saduki. Nah, artinya apa? Bukan berarti tentang pada waktu Yesus bicara begitu, Yesus ucapkan, yang orang Farisi itu siapa? Aduh, saya bingung nih, saya yang tanya siapa. Saya minta tanya siapa dari tadi Anda siapa? Makanya, bisa nggak menyebutkan tokohnya? Sesuai dengan situasi yang ada, ya sesuai dengan situasi yang ada dan sesuai dengan zaman pada waktu itu, ialah orang-orang yang sedang memperhatikan Yesus. Nah, siapa yang hobi menantang Yesus pada waktu itu? Apakah Paulus? Bukan. Karena Paulus kehidupannya agak jauh dari Yesus, walaupun juga Paulus termasuk dalam kriteria itu. Nah, sekarang... Kok kamu bilang bukan? Yang jelas menuduh Stefanus itu siapa? Iya, itu kan sedikit jauh, Bu. Nah, sekarang yang saya katakan fokusnya... Yang menuduh Stefanus siapa? Yang fokusnya adalah ketika Yesus sedang mengajar dan orang-orang yang hobi menantang orang Yesus sedang membela kesalahan ya. Saya minta udah deh, sebelum kamu membela Paulus dan saya akan memporak-porandakan semua pembelaan kamu dengan omong kosongmu itu, saya minta satu nama saja. Kalau kamu tidak mampu menunjukkan satu nama, gantian saya. Saya dari tadi minta satu nama, nggak bisa. Yang mana nih? Siapa tokoh Farisi? Siapa tokoh ahli Taurat dari sekte Farisi yang mengarungi lautan, menyebarkan agamanya, kemudian menjadikan penganut agamanya menjadi penjahat berjamaah di dunia? Nah, oke. Saya kan sudah sebutkan tadi ya. Saya mengakui dari karakteristik Paulus sebelum dia bertobat. Saya akui memang. Nama orang, kenapa mau bahas Paulus? Kalau kamu tidak sepakat tokoh itu adalah Paulus, jangan membela Paulus. Di sini seolah-olah kamu membenarkan bahwa itu Paulus, tapi tidak menerima karena doktrin. Saya minta siapa tokohnya, namanya. Bukan begitu. Ya Allah. Bukan begitu, Bu. Oke, nanti sebentar saya serahkan sama teman-teman Kristen yang, tapi saya perlu tambahkan begini, Bu. Saya mengakui bahwa Paulus pernah ada dalam kehidupan yang sangat tidak wajar. Saya akui. Tetapi saya memaparkan data bahwa kehidupannya ketika menjadi pengikut Yesus tidak
tidaklah seperti kehidupan yang sebelumnya. Karena ada dalilnya loh, dia menganggap semua yang ada padaku kuanggap rugi oleh karena Kristus ya, sebelum dia menjadi pengikut Kristus. Nah, kalau misalnya nubuatan itu dicocokkan untuk Paulus untuk seterusnya, saya nggak setuju. Makanya saya bantah dari tradisi-tradisi gereja, tradisi Kristen, dan kemudian juga tulisan-tulisan bapak-bapak gereja pada abad-abad yang sebelumnya. Saya bantah pakai data-data itu loh tadi. Ya orang bapak-bapak gereja pengikut Paulus kok, gimana kamu mau, gimana ini membela seorang penyesat dari yang sesat? Lah, Kamu tuh kalau mau membela dari lah. pernyataan Yesus, Lah murid-murid Yesus. Yesus juga. Nah sekarang begini. Ya makanya saya bahas itu, kita bahas itu, konteks itu. Ya. Nah, baik. Nah, Lanjut. kenapa kalau Paulus adalah orang atau si penyesat, mengapa dia diterima oleh murid-murid Yesus? Oke, saya Ketika jawab dia menggunakan perkataan Kenapa? Yesus. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang yang datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Banyak Oke. nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Oke. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat. Ini jawaban buat kamu. Oke, saya Ini tanggapi. belum selesai. Saya belum selesai. Itu salah, Berarti- Rifa, salah, Rifa. Kenapa ini saya lagi ngomong kok dipotong ini? Ya silakan. Ya, ini jawabannya. Kamu bertanya kenapa Petrus dan murid-muridnya ada yang percaya kepada Paulus. Ini jawaban dari Yesus. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Oke. Ya, Yesus sudah katakan bahwa orang pilihan Jadi kamu yang memang dari menyimpulkan awal Yohanes ini Petrus sudah itu sampai adalah iblis. pada mula akhirnya Murid Yesus sesat. yang dikatakan iblis itu juga tersesat, itu wajar karena Yesus sudah Oke. katakan 12 murid ini aku pilih dan salah satunya adalah iblis. Saya tanya, siapa murid yang dikatai iblis sama Yesus? Nah, satu. Yang kedua, orang yang kamu sebut sebagai Petrus itu, dia dikatakan sebagai orang pilihan. Tapi Yesus berkata, penyesat itu juga juga bisa mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Iya, tapi intinya, nah oke nanti Jadi sebentar kalau kamu lagi. tanya kenapa Petrus itu bisa percaya sama Paulus, Yesus sudah bilang, penyesat itu juga menyesatkan orang pilihan. Oke. Karena ya, memang baik. di antara murid Yesus ada yang iblis. Makanya Baik. kita cari siapa penyesat dan iblis ini, biar kita tahu. Maka yang membawa agama dari Baik. agama si penyesat dan iblis ini, fix itulah agama Oke, yang baik. sesat Oke. menurut Yesus. Baik. Nah, Tuh, Mungkin siapa Bang orang yang- Julianus mau ngejawab, Siapa? Bang. Yang coba gantian dulu sedikit sebentar Oke, aja sama. silakan, Saya pengen silakan. dengar Bang Julianus nih. Silakan. Bang Indra, Muslim apa Kristen? Halo. Ya, Bang Julianus, silakan. Kalau Rifa mengatakan bahwa surat Paulus tidak diakui karena atau dia sesat, seharusnya Rifa menunjukkan dalil di mana murid-murid lain itu menyadari bahwa si Paulus ini penyesat gitu loh. Kamu tahu Jangan tidak, membuat orang asumsi kalau sudah liar. tersesat, orang sudah tersesat, kira-kira ODGJ ngaku nggak ODGJ? Orang sesat ngaku nggak dia sesat? Kamu gimana sih? Orang kalau udah tersesat, Jadi ya nggak gitu akan dong, ngaku jangan dia membuat tersesat. analogi seperti itu. Loh, ini lucu pertanyaannya. Tunjukkan bahwa ada orang sesat mengatakan bahwa dia sesat. Yesus sudah berkata bahwa penyesat ini juga mungkin menyesatkan orang pilihan karena Yesus sudah menubuatkan di antara kedua belas murid ada yang iblis. Nggak mungkin ada iblis ngaku iblis. Saya adalah iblis, saya adalah Kamu bangsa. Rifa, kamu harus tahu sendiri. Itu sendiri juga Saya pakai berbentuk Petrus. data loh kalau ngomong lo ya. Saya pakai data loh. Ini lucu ini. Sangat tidak mungkin nih Sangat ajarannya tidak kepada mungkin. Ya kepada Yesus Petrus. bilang aja mungkin, kamu pula bilang nggak mungkin. Yesus aja bilang mungkin kok. Penyesat itu Bedanya mana? mungkin menyesatkan umat pilihan. Karena banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Buktinya agama mayoritas di dunia adalah agama Kristen. Maka mana agama yang sedikit yang mengikuti Yesus? Tunjukkan sama saya, Kristen mana itu? Yesus berkata, hati-hati dengan daging Farisi. Udah dibilang, hati-hati dengan serigala berbulu domba. Otomatis kalau maksud Yesus serigala berbulu domba, penyesat itu datang dari pengikut Yesus sendiri. Karena mustahil orang di luar agama Yesus dikatakan penyesat karena dia serigala berbulu domba. Ngerti nggak serigala berbulu domba? Serigala Terus berbulu definisi domba kamu ini yang adalah mengatakan serigala murid yang menyamar ajaran Yesus benar pura-pura itu jadi gimana? domba Yesus. Definisi kamu ajaran Yesus benar itu gimana? Ajaran yang benar itu Sekarang, menyembah kepada sekarang, satu naikkan. Tuhan. Menyembah kepada satu Tuhan, menjalankan hukum yang Tuhan berikan, mengikuti ajaran para nabi. Oke, Itu oke, ajaran baik, yang benar. baik, baik. Boleh saya jelasin, boleh saya jelasin. Kamu menjelasin apa? Jangan lari. Kita tema kita Matius 23:15. Ya, Kamu belum, lari-lari ke belum, ajaran-ajaran. ya. Saya dari Oke, tadi ya. cuma minta satu kita akan mengarah nama. seperti itu kan. Kita akan Ya satu mengarah nama seperti itu, saja. oke. Sebut satu Sebentar, nama sebentar. tokoh Kita akan mengarah ke situ. yang dimaksud Konklusinya, Matius Pak. 23:15. Kita akan mengarah Konklusi. ke Belum selesai ajaran konklusi. dong. Mana sini? Iya, pasti keseluruhannya. Jika Paulus Anda sebut penyesat, yang sedari dulu menyatakan Yesus adalah putra Allah, sang Mesias, itu kan selaras dengan pengakuan Petrus di surat-surat dia, bahkan di Apa sih? 4 Injil yang- Kamu poinnya apa? Saya nggak ngerti bahasa kamu. Coba, saya orangnya maklum sudah tua. Poinnya, Umur saya sebelum Abraham saya sudah ada. jadi ajaran saya nggak tua. Paulus. Saya nggak ngerti maksudnya apa. dan 12 murid lainnya itu selaras. Gitu loh. Selaras. Jadi, Yang mana? Coba ajaran Paulus indikasi yang yang kamu selaras katakan dengan bahwa ajaran Paulus itu Yesus yang penyesat. mana? Kalau ajaran Paulus dengan ajaran murid yang ikut tersesat sama, itu nggak masalah. Yang saya tanya, ajaran Paulus dan Yesus itu yang selaras yang Enggak mana? dong.
Sebelum Aduh, sebelum aduh. sebelum Petrus dan murid lainnya mengenal Paulus, sebelum Petrus dan murid lainnya mengenal Paulus, mereka sudah mengakui Yesus Tuhan Allah dong. Oke, Uni bisa saya bantah Uni? Yang mana yang kamu bantah, Dek? Saya belum mendapatkan jawaban dari kalian. Oke, Apa yang Di situ kalian aja, bantah? jangan pakai panjang Ya, oke. penjelasan. Saya akan panjang Kalian akan apa katakan. panjang lebar ini yang ngomong Saya dari akan tadi kamu katakan kok? begini, Saya Bu. cuma nanya doang loh. saya Siapakah katakan. tokoh yang dimaksud Matius 23:15? Kok sulit kali kalian menjawab ini? Saya pakai dalil Kalian mau begini, menuduh Bu. Yesus yang mana Ya. dalilnya coba? Orang-orang Dalam yang belum percaya Matius- pada Mesias, orang ahli Taurat, Farisi yang belum pada percaya pada Kristus, Pak. Aku nggak mending itu ngomong jawabannya. sama jempol kakiku aja lo ya, daripada ngomong Nah, sama Julian nggak ngerti aku. Kamu masa Nggak ngerti mau maksa aku. mengindikasikan Ngomong- itu yang dimaksud adalah Paulus. Gimana sih? Loh, saya bertanya, kalau bukan Paulus terus siapa? Nah, ini bisa saya jawab lah. Ini bisa saya jawab. Silakan Saya akan dijawab. kasih jawaban. Ya kalau seperti bukan Paulus terus siapa? ini. Saya bantah bahwa itu bukanlah Paulus dan Petrus bekerja sama dengan Paulus dan Jelas, mereka jelas. berdua bukanlah orang Ya yang udah kalau gitu tersesat. siapa kalau bukan Paulus? Nah, Saya bisa menunjukkan awali kalau itu dulu. Paulus. Kalian bisa nggak Matius tunjukkan kalau 16, itu bukan Paulus? Matius 16 ayat 18 sampai 19. Dan aku pun berkata kepada engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Nah, sekarang begini, Bu. Kalaulah memang ya Yesus kan udah mengetahui nih Petrus ini adalah seorang yang akan mendirikan jemaat nih ya. Ya kan? Nah, dan kemudian saya menarasikan sebentar dulu, Bu. Saya menarasikan bahwa tadi Petrus bekerja sama dengan Paulus dalam pembangunan gereja. Nah, kalau Paulus adalah orang yang menjadi penyesat, berarti Petrus tersesat dong. Nah, padahal kan Yesus sudah mengatakan sebelumnya nih, jangan dulu dibantah ya, Bu. Matius 16 ya ayat 18 sampai 19. Nah, kenapa Yesus mengetahui tentang kehidupan Petrus? Nah, Yesus sudah ketahui kehidupan Petrus nih, bahwa dia akan mendirikan gereja atau jemaat. Nah, sekarang kalau memang Petrus itu tersesat ya dengan ulah Paulus, nah berarti yang Yesus katakan ini bohong loh, Bu. Ya, Ibu Ya, akan mengatakan saya Yesus bisa katakan bohong, tunjukkan kitab Anda justru menunjukkan Wah. indikasi Yesus banyak berbohong. Loh, Bu. Lah, justru kalau kamu Ini tidak agak bisa. lain. Bentar dulu kok agak lain. Nah, Kitab kamu masa buat itu premis kitab baru nih, Pak? Aduh, lain. gimana? Premis jangan bawa Gimana sih? bantah pakai data. Saya akan Saya kejar justru Bu. membantah. Iya. Saya bantah pakai Saya data. kejar Pertama, nama-nama. ada Nah, sekarang Ibu. Ini apa sih? Saya nggak bisa ngomong. Satu-satu dong, satu-satu. Kalian kan udah dua-duanya ngomong. laki-laki. Silakan. Gak malu Gantian. apa? Mau Bukan saya lagi, kirimin Dodi, daster? framing dengan membuat premis baru. Gimana? Mau saya kirimin Julian, daster kau nih? diam dulu. Kau dari tadi Kalian nggak aja jelas yang satu-satu mengatakan dong. Yesus. Nggak ngerti Kan aku milih poinmu ayat apa. gimana sih? Aduh. Loh, kok milih-milih Poin ayat? kamu yang nggak ngerti. Kitab kalian itu Satu-satu, memang satu. penuh kontradiksi karena kitab kalian ditulis oleh anonim. Ya, penyelidikan kita bisa kita lakukan dengan melihat ayat-ayatnya dengan konsekuensi kalian tanggung sendiri. Kalau kalian bilang, Ibu kalau seandainya percaya Yesus tentang nubuatan diam Yesus, dulu, kalau Paulus saya lagi tulisan. ngomong. Ajaran kau ngomong. Kristennya jangan Sekarang dibawa kamu premis baru, dulu, dari situ Julianus. menyesatkan. Mau Julianus, aku bawa ajaran premis Kristennya baru jangan kayak dibawa premis dulu. gak baru kayak kau Ya. bisa nggak membahas ini? Rifa, konsisten Aku bukan orang yang Gimana bisa sih? kau Begini rum atrofiskan Islam. apa? Ya, Aduh. memang ini rum Islam. Aduh. Ya ini Kau rum yang Islam, atrof. rum Islam Orang itu Islam baik sama ya. dia, yang Mempersilahkan Ini kalian mengeroyok. Orang Kristen Ya. nggak ada otak di sini. Udah dikasih Saya waktu turun malah dulu ngeroyok ya. saya. Lucu. Ya nggak Ini rum bisa. Islam Nah. loh, baik banget loh. Kalian mengeroyok Baik aja banget kita loh, Islam. diemin. Ya, gini ya, kalau kamu bertanya kepada saya, yang berarti Yesus berbohong dong. Sudah tahu dia bahwa Petrus akan tersesat, tapi masih juga dipilih. Itu yang saya tanyakan. Di banyak ayat, Yesus terbukti banyak berbohong. Lukas 24:46. Kata Yesus, ada tertulis dalam kitab para nabi, kitab Mazmur dan kitab Taurat bahwa Mesias harus mati dan bangkit dari ketiga. Itu tidak pernah tertulis dimanapun. Fix, Yesus menunjukkan kebohongan. Yang selanjutnya, Yesus juga berkata, jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih ke-12 murid ini, namun seorang di antaramu iblis. Yesus sudah bilang ada iblis. Kalau Yudas yang kamu maksud, Yudas itu bukan iblis, dia kerasukan iblis. Tapi di dalam kitabmu kamu baca, ya, Matius 16 nomor 23, terang-terangan Yesus mengatakan bahwa Petrus adalah iblis, bukan dirasuki iblis. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Bahkan Yesus sudah katakan, si Petrus ini pengkhianat. Ketika dia berhadapan dengan Hansip Romawi, dia tidak mau mengakui Yesus. Dia menyangkal, dia mengatakan aku akan melindungimu, tapi dia menyangkal Yesus. Yesus hidup aja dia sangkal, apalagi Yesus sudah naik ke surga. Pikirlah pakai ini. Yesus di bumi aja dia sangkal loh. Tuhan loh dia sangkal loh. Apalagi ketika Yesus sudah naik ke surga. Lalu kamu tanya ke saya, lalu kalau Yesus memberikan ini kepada Petrus, loh sama. Udah tahu muridnya 12 orang, masih dipilih juga. Dia tahu padahal muridnya iblis. Kan lucu Yesus. Harusnya kamu tanya sama Yesus, kenapa Yesus begitu tertulis dalam kitab kalian? Memang ada keanehan, makanya saya tidak percaya ini kitab suci. Jadi premis-premis saya ini menggugurkan bahwa kesucian kitabmu ini betul-betul suci karena anonim. Penulisnya itu sesuai dengan keinginan penulisnya. Pada akhirnya akan terbentuklah kontradiksi karena ini ajaran manusia. Bahwa di dalam kitabmu dikatakan, Yesus sendiri yang bilang, aku yang telah memilih. Kenapa dia udah tahu kalau muridnya ada yang iblis? Kenapa dia pilih juga? Itu sama. Kalau dia udah tahu bahwa Petrus tersesat, kenapa dia memberikan kepada Petrus ini dan itu? Kamu tanya juga lah ketika dia memilih muridnya dan salah satunya adalah iblis.
Artinya apa? Inilah kerancuan agama Kristen yang kemudian saya tunjukkan. Ketika saya mampu untuk sebutkan satu nama menurut Matius 23 nomor 15 merujuk kepada Paulus, itu banyak dalil pembantunya. Contoh, celakalah kamu hai ahli Taurat dan orang Farisi. Siapa namanya? Apakah Paulus? Ya, Paulus Farisi dari Paulus adalah ahli Taurat dari sekte Farisi yang mengaku pengikut Yesus. Serigala berbulu domba itu maksudnya apa? Kamu ngerti nggak serigala berbulu domba? Serigala berbulu domba itu dia aslinya serigala ngaku-ngaku pengikut Yesus. Karena domba ini disilahkan kepada pengikut Yesus. Diam dulu. Siapa satu tokoh Farisi munafik dari ahli Taurat yang mengklaim pengikut Yesus? Paulus. Siapa tokoh Farisi ahli Taurat dari sekte Farisi sesat yang mengaku pengikut Yesus yang membawa agama baru? Paulus. Kisah para Apostolos 11 nomor 25. Siapa sekte sesat dari Farisi dari kalangan ahli Taurat yang mengaku pengikut Yesus yang membawa agama sendiri yang mengarungi lautan? Paulus. Siapa sekte sesat dari Sadiki Farisi yang membawa agama baru, yang mengaku pengikut Yesus, menggunakan nama Yesus, mengaku bertemu Yesus, dan kemudian mengajarkan agamanya, didukung oleh murid pilihan Yesus, yang kemudian menjadikan orang yang mengikuti agama itu menjadi penjahat lebih dari dia. Kristen. Anak agamanya Kristen. Kenapa saya katakan begitu? Saya tunjukkan dulu, bentar. Kristen, kalau kita lihat secara doktrin, lebih banyak mengikuti kata-kata Paulus ketimbang Yesus. Kenapa? Orang Kristen percaya bahwa kitab Taurat itu terkutuk, sementara Yesus mengatakan, aku tidak meniadakan hukum Taurat. Paulus meniadakan hukum Taurat, Efesus 2:15. Seluruh Kristen mayoritas membatalkan hukum Taurat. Sementara Yesus berkata, tidak setiap orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan masuk kerajaan surga, melainkan yang mengikuti perintah Allah Bapa. Ya. Di situ Yesus menegaskan, yang masuk surga itu yang mengikuti perintah Allah Bapa. Kalian, Kristen, membantah perintah Allah Bapa, ya adalah hukum Taurat. Bahkan dibatalkan oleh Paulus. Oke, udah bisa Ya, bentar, ini Belum Sa selesai, sama belum Rahman selesai. Muslim apa Kristen? Sa sama Rahman. Belum selesai. Oh, nggak ada Ini, suara. ini pemanis terakhir ya, terakhir nih. Mari kita lihat, agama Kristen pertama sekali dijadikan agama di sebuah negara itu di tangan Konstantin. Kamu tahu tidak Konstantin siapa? Konstantin tokoh yang dianggap santo oleh orang Katolik saat ini. Dia adalah seorang kaisar Romawi penjajah yang menjajah Italia, lalu mengaku-ngaku melihat salib di langit, lalu menjajah Italia dan dimenangkan. Dan menurut dia dimenangkan oleh Tuhannya orang Kristen. Oleh sebab itulah dia membuat tanda ciro di perisainya. Tanda ciro itu singkatan dari kata Kristus.